tuh bisa buat seminggu. Ya lagi bener, iya bener banget. Dulu tuh itu, soalnya dulu bakso tuh 500 perak, tapi nggak tahu sekarang udah nggak segitu ya. Nggak segitu sih, segini juga mah ya Mas Nadia. Iya, dan yang tapi aku inget banget kalau lagi panas-panasnya pulang sekolah masih nungguin apa dulu kalau SD sama SMP tuh aku masih pulang naik kendaraan umum gitu. Dan itu kadang-kadang kalau nungguinnya lama banget tuh aku tuh kayak punya special treat untuk diri aku sendiri, yaitu aku beli Sprite pakai es di plastik. Oh iya. Di plastikin harus pakai sedotan, jadi Betul. dibawa-bawa gitu. Karena buat aku tuh sebuah kemewahan sih. Biasanya aku cuma beli tuh kalau habis pulang les pencaksilat atau pulang les basket. Jadi ekskul di sekolah kan ada kadang-kadang ada ekskul olahraga kan. Betul. Basket aku waktu itu ikutnya basket sama pencaksilat waktu SMP. Nah itu tuh panas banget, haus banget, dan itu biasanya aku kayak memberikan special reward buat diri aku sendiri. Oke, soalnya itu lumayan yang ini ya. Jadi buat aku spesial lah gitu. Terus biasanya kalau nggak itu beli es mambo. Oh iya, es mambo bener. Ya, dicampur gitu. Udah bentuknya udah beku gitu kan, terus Betul. iya disedot-sedot aja terus gitu, sampai udah meleleh gitu. Tapi Sprite pakai es di plastik sih sesuatu kenangan SD dan SMP. Bener banget, jadi memang membangkitkan memori pada saat pulang sekolah, rame-rame mungkin dulu sama teman-teman sekolah, sepulang kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian kalau kita bilangnya es cepek ya Mbak Dian ya, si Sprite dengan es batu itu di plastik sama es mambo. Aduh, sampai sekarang kan memang kalau kita mengingat masa-masa itu kita selalu identik bilangnya jajanan warung ya Mbak Dian ya. Tapi kalau kita ngomongin soal warung dan Sprite, warung, Sprite, dua hal yang sangat ikonik sebenarnya di Indonesia. Menurut Mbak Dian, apa sih yang bikin kombinasi dari dua hal ini tuh sangat spesial, terutama di bulan Ramadan kali ini? Mungkin aku melihatnya Sprite sama warung tuh udah kayak dynamic duo ya. Jadi benar-benar sesuatu yang saling mendukung dan memang udah nggak bisa dipisahkan lagi. Apalagi aku ngebayanginnya kalau kita bahas soal bulan Ramadan, itu kan bulan dimana kita menghadapi tantangan-tantangan sehari-hari kita untuk berpuasa, menghadapi lapar dan haus, untuk bisa berbuka puasa, terus habis itu bisa kasih reward kecil untuk diri kita untuk bisa melewati seharian puasa dan melampaui lapar dan haus. Sebotol Sprite dengan es tuh sangat-sangat enak banget gitu loh. Jadi itu sangat-sangat bisa kita nikmatin. Apalagi itu kita belinya di warung. Jadi tuh gimana ya? Kalau misalnya kita ngebayangin jajan di warung tuh kayak sesuatu yang lebih dekat dengan community. Biasanya kan kita keluar tuh kalau nggak deket rumah kita di gang atau di pojokan, kita bilangnya dulu pengkolan ya, di kompleks ya, di kompleks dekat rumah kita atau dekat sekolah kita. Jadi warung tuh memang selalu identiknya dengan warung langganan kita, tergantung kita tuh anak sekolah mana, nanti warungnya yang mana gitu. Atau misalnya kita di perumahan kita tuh kita di daerah yang jalan mana, jadi warungnya paling dekat yang mana, jadi pasti selalu situ langganannya gitu. Setuju, aku juga biasanya kalau misalnya habis tidur siang sama teman-teman komplek biasanya Mbak Dian, jadi anak-anaknya itu aja, terus udah hafal juga kita sama si pemilik warungnya. Memang tadi kalau misalnya Mbak Dian bilang, kita jadi kepikiran nih, dari sekarang aja udah ngiler rasanya pada saat haus, puasa, berbuka puasanya bisa dengan Sprite dingin, belinya di warung. Aduh, rasanya bener-bener gak sabar nih untuk bisa menunggu bulan Ramadan. Selain Mbak Dian, di sini juga sudah ada salah satu ikon yang juga gak kalah nyegerinnya. Aku mau nanya juga. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji bisa dengar kan suara Lala? Teman-teman media bantu aku. Pak Haji, assalamualaikum. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah, boleh diambil dulu mikrofonnya mungkin Pak Haji biar teman-teman media bisa dengerin suara Pak Haji. Kenalin dong Pak Haji. Kita tes dulu suara Pak Haji ya. Assalamualaikum. Coba dijawab dulu Pak Haji. Gimana nih? Waalaikumsalam, tangan dong akhirnya. Pak Haji, tadi kan Lala sudah sempat tanya sama Mbak Dian, apa sih kenangannya Mbak Dian tentang warung? Kalau Pak Haji Bolot punya kenangan tersendiri juga nggak nih soal warung? Warung. Iya. Iya, warung sama Sprite deh. Soal Sprite itu jangan pun dua warung besar, warung kecil juga ada. Tukang es gampang dicari. Gampang dicari, bener. Dulu Pak Haji waktu masih muda sering nggak ke warung buat jajan atau beli Sprite? Gue nggak ngerasain muda itu. Sampai sekarang masih muda ya? Sampai sekarang masih muda ya Pak Haji ya? Iya dong.
Masih muda, baru 38 tahun. Percaya, kita mau percaya banget sama Pak Haji. Jadi kenangan apa? 38 tahun juga hari. Beda dibalik ya. Tapi sebenarnya masih kelihatan sih ya, 38 ya Pak Haji. Tapi apa sih yang paling berkesan Pak Haji soal warung dan juga Sprite ini kalau menurut Pak Haji Bolot? Warung itu yang penting servisnya, Betul, setuju. pelayanannya Yes. yang baik. Mengenai sepi dari dulu udah terkenal untuk menghilangkan haus. Enggak, Segerin, nyegerin kalau siang-siang panas-panas gitu ya Pak Haji ya? Ya pendapat gue kalau panas-panas itu minum jus enak. Tepuk tangan dulu dong. Ternyata sama kesukaan kita semua ya. Tapi ngomong-ngomong nih Pak Haji, sampai sekarang Pak Haji masih sering nggak sih belanja ke warung? Sering dong. Kenapa sih? Beli apa aja atau misalnya nongkrong-nongkrong ya Pak Haji? Belanja apa aja gitu dan seperti itu nggak ketinggalan. Bener. Cuman yang membedakan kan Pak Haji dulu tuh zaman dulu kita kan belinya semuanya pakai uang tunai ya. Sekarang kan warung aja udah canggih banget ya Pak Haji. Udah bisa beli pakai QRIS, bisa beli pakai apalagi coba teman-teman cashless. Kalau gua nggak ngerti gitu kan. Jadi belinya tetap pakai uang tunai Pak Haji. Tunai aja kan. Jadi memang banyak sekali sebenarnya perubahan Mas Anes ya dari warung sekarang juga walaupun Pak Haji ternyata masih tetap memilih membeli dengan uang tunai, tapi memang banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah terjadi di warung kita. Kalau Mas Anes mungkin boleh diceritakan Mas Anes pengalaman paling berkesan soal